Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota yang tertera pada slide berikut akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu mengenai otomasi sistem pertanian. Nah, pembahasan pertama itu meliputi cara kerja sistem. Nah, fungsi dari sistem ini sendiri yaitu untuk melakukan penyiraman secara otomatis pada suatu tanaman dengan mendeteksi dan mengukur suhu dan kelembapan udara serta kelembapan tanah. Nah, sistem ini terdiri dari microcontroller, sensor, aktuator, yang berperan sebagai perangkat hardware serta Arduino dan Node-RED sebagai perangkat software. Nah, diagram arsitektur sistem. Sistem dimulai dari pot tanaman. Sensor DHT11 akan mendeteksi dan mengukur suhu dan kelembapan udara, sedangkan soil moisture mendeteksi dan mengukur kelembapan tanah. Sinyal dari sensor kemudian diteruskan ke microcontroller Wemos D1 Mini untuk selanjutnya diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Apabila data menunjukkan kelembapan tanah kurang dari 50%, maka Wemos akan meneruskan sinyal ke motor driver untuk selanjutnya mengarahkan pompa air untuk menyala. Jika kelembapan tanah di atas 50%, maka air tidak akan menyala. Selanjutnya, keseluruhan data yang diolah oleh Wemos akan diteruskan ke MQTT dan dihubungkan dengan Wi-Fi sehingga bisa tersimpan di database InfluxDB. Tak hanya itu, data yang diinput manual melalui Node-RED melalui Wi-Fi bisa tersimpan di dalam database InfluxDB juga. Nah, selain itu, dalam keberjalanan sistem ini ditenagai oleh listrik sehingga dibutuhkan adaptor dengan power supply 5 volt. Next. Dalam sistem diagram arsitektur yang kedua, perlu dilakukan input data secara manual melalui Node-RED. Data lokasi, daytime, anggota kelompok diinput manual sebanyak 1 kali. Sedangkan pengukuran tinggi tanaman dilakukan input manual setiap hari sebanyak jumlah hari pengamatan. Data-data tersebut akan masuk ke dalam database cloud pusat. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok lain sehingga semua data akan tersimpan dengan rapi di database. Selain itu, pada aplikasi Node-RED, data sensor setiap 1 menitnya dan kondisi pompa yang setiap kali berubah akan dikirimkan melalui MQTT sehingga bisa tersimpan pada database cloud pusat. Berikut adalah flowchart. Pada flowchart ini, sistem dimulai dengan memastikan bahwa sistem tersambung dengan suplai daya 5 volt. Kemudian, sensor SM akan mengukur kelembapan tanah dan DHT11 mengukur suhu dan kelembapan udara. Data dari kedua sensor tersebut akan dihimpun dan diteruskan ke WMOS D1 Mini untuk diolah dan dilakukan pengambilan keputusan. Apabila diperoleh data kelembapan tanah kurang dari sama dengan 50%, maka motor driver dan pompa akan menyala. Data dihitung ulang oleh sensor SM. Apabila data kelembapan tanah tidak menunjukkan kurang dari sama dengan 50%, sistem akan memastikan apakah pompa air dalam keadaan nyala atau mati. Jika nyala, sistem akan mematikan pompa dan jika tidak, data kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara dikirimkan ke InfluxDB melalui MQTT dan menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya, data akan tersimpan di InfluxDB database dan sistem berakhir. Next. Nah, komponen sistem terdiri dari yang pertama microcontroller Wemos D1 Mini. Nah, Wemos D1 Mini ini adalah sebuah microcontroller berbasis ESP8266 yang dirancang untuk pengembangan prototipe dan proyek IoT. Nah, Wemos ini memiliki sejumlah komponen dan fitur yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan Wi-Fi dan mengendalikan berbagai perangkat. Kemudian ada sensor. Nah, sensor adalah perangkat atau alat yang mendeteksi atau mengukur perubahan dalam lingkungan fisik atau kimia dan mengonversinya menjadi sinyal atau data yang dapat diinterpretasi. Nah, pada penelitian kali ini digunakan sensor DHT11 dan sensor kelembapan tanah. DHT11 menggunakan termistor untuk mengukur suhu dan bahan higroskoik untuk merespon kelembapan udara. Selanjutnya, aktuator yang berperan dalam merespon sinyal yang diterima dari sistem pengendalian atau microcontroller dan menghasilkan perubahan pada lingkungan fisik atau sistem mekanis. Digunakan motor driver dan pompa air. Fungsi dari motor driver adalah untuk merubah sinyal kontrol dengan arus rendah menjadi arus yang lebih tinggi untuk menggerakkan motor. Sedangkan pompa air untuk mengalirkan air atau cairan lainnya dari satu tempat ke tempat lain. Next, MQTT merupakan sebuah protokol yang berjalan di atas stack TCP atau IP dan dirancang khusus untuk mesin-to-mesin yang tidak memiliki alamat khusus. Nah, sistem kerja MQTT menerapkan publish dan subscribe data, dan pada penerapannya, device akan terhubung pada sebuah broker dan mempunyai suatu topik tertentu. Next, Node-RED adalah sebuah tool berbasis browser untuk membuat aplikasi IoT, yang mana lingkungan pemrograman visualnya mempermudah penggunanya untuk membuat aplikasi sebagai flow. Flow ini terbentuk dari node-node yang saling berhubung di mana tiap node melakukan tugas tertentu. Next, selanjutnya ada Arduino, yaitu perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Breadboard sebagai dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik, dan adaptor untuk mengubah tegangan listrik tipe arus bolak-balik dengan nilai yang tinggi menjadi tegangan listrik tipe arus searah dengan nilai yang rendah. Next. Kemudian ada jack listrik
DC sebagai penghubung listrik dari adaptor, kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan dua titik atau untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kemudian ada kabel USB micro untuk menghubungkan BMOS dengan komputer serta untuk mentransfer data. Ada WiFi yang digunakan sebagai transmisi data, wadah air sebagai sumber air untuk menyiram tanaman, dan wadah tanah sebagai media tumbuh tanaman. Kemudian struktur database terlampir pada slide berikut ini. Nah, pada bucket BA3107 itu terdapat data dari berbagai kelompok. Pada measurement kelompok 01_01_ data itu terdapat berbagai parameter diantaranya AM, AT, SM, PAM, dan mode. Sedangkan pada measurement kelompok 01_01_info terdapat informasi mengenai anggota kelompok. Kemudian ada daytime, yaitu perkiraan rata-rata tanaman terpapar cahaya matahari, kemudian ada jenis tanaman, serta informasi mengenai lokasi penanaman yang meliputi latitude dan longitude. Next. Selanjutnya adalah konstruksi sistem. Yang pertama adalah konstruksi otomasi, di mana DHT11 akan dihubungkan dengan WMOS, driver dengan WMOS, dan sensor kelembapan tanah akan dihubungkan dengan WMOS juga dengan hubungan yang tertera pada slide berikut. Sebagai contoh, tanda plus pada DHT11 akan dihubungkan dengan tanda D1 pada WMOS, tanda S pada DHT11 akan dihubungkan dengan D2 pada WMOS, dan minus pada DHT11 akan dihubungkan D3 pada WMOS. Berikut adalah sketsa pemasangan sistem pada penanaman tanaman timun, di mana soil moisture yang sudah terhubung dengan sistem WMOS akan ditancapkan pada media tanah yang telah tertanam tanaman timun, dan pompa yang terhubung dengan sistem WMOS akan mengalirkan air bila dibutuhkan ke medium tanah. Berikut adalah sistem yang telah dirangkai. Penempatan sistem ditempatkan pada lokasi Asrama Putri Larasati di Jatinangor dengan kelembapan udara 70–80% dan suhu 18–30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu konstruksi non-fisik yang terdiri dari Arduino dan Node-RED. Nah, program Arduino-nya terlampir pada slide berikut. Nah, Arduino sendiri itu digunakan untuk memprogram sistem tersebut. Pertama, dilakukan pemrograman untuk membaca sensor kelembapan tanah. Setelah itu, dilakukan pemrograman WMOS dengan memastikan terlebih dahulu portnya itu terhubung dengan WMOS. Selanjutnya, dilakukan kalibrasi sensor kelembapan. Kemudian, pembacaan sensor DHT11 yang berbeda dengan pembacaan sensor pada kelembapan tanah. Pada sensor DHT11 ini, tidak dapat dibaca dengan analog read, melainkan memerlukan library. Nah, apabila kedua sensor berhasil diprogram, akan ada output dari sensor tersebut yang tercantum di serial monitor setiap detiknya. Next. Nah, selanjutnya yaitu Arduino ini juga digunakan untuk memprogram motor driver dan pompa air. Dilakukan pemrograman pada WMOS, dan jika sudah berhasil, maka akan teramati di serial monitor bahwa ketika SM kurang dari sama dengan 50, yang artinya tanahnya itu kering, kondisi pompanya itu dalam keadaan 1 atau nyala. Sebaliknya, jika SM-nya itu lebih besar dari 50, artinya kondisi tanahnya itu basah. Nah, kondisi pompa yang tertera itu sama dengan 0, yang artinya pompa dalam keadaan mati. Selanjutnya, next. Nah, pada tahap selanjutnya itu melakukan pemrograman untuk mengkoneksikan WMOS ke MQTT. Dalam hal ini itu perlu disiapkan hotspot WiFi yang akan diakses oleh si WMOS ini. Dalam proses penyambungan WMOS ke MQTT, terdapat beberapa fungsi, di antaranya ada callback, itu untuk menerima pesan apapun yang di-subscribe dari si MQTT, sedangkan fungsi reconnect ini adalah fungsi untuk koneksi ke MQTT. Ya, nah setelah setup tersebut selesai, data itu mulai di-stream ke broker MQTT. Nah, selama WMOS ini ditenagai oleh listrik dan hotspot yang digunakan itu menyala, data akan dapat diakses oleh siapapun dengan internet. Selain itu, dilakukan juga penyambungan koneksi Node-RED ke MQTT, sehingga bisa mengirim data ke internet dan memberikan peringatan jika terjadi error. Next. Nah, selanjutnya yaitu konstruksi non-fisik Node-RED. Nah, pada Node-RED sendiri ini terdapat berbagai jenis node. Yang pertama ada node input-output, yang fungsinya itu untuk mengizinkan subskripsi dan tanda terima dari topik MQ Telemetry Transport atau MQTT, dan keluaran dari topik MQTT ke sebuah broker, serta pengembangan layanan web melalui permintaan HTTP. Terus node yang kedua yaitu ada node function, itu membuat node dengan fungsi tersendiri dalam JavaScript, terus bisa menghasilkan pesan dengan pemicunya berbasis waktu, dan menunda pesan untuk menilai batas flow. Kemudian ada node advance, itu menerima dan mengirim email dan melakukan analisis sentimen pada tweet. Next. Nah,
Pada kali ini, Node-RED itu bisa bekerja dengan benar apabila dilakukan perubahan program di dalam tiap function, khususnya node yang berwarna orange. Nah, untuk setiap function-nya itu dilakukan, perubahan pada variabel x, yaitu di MSG measurement dan di, kelompok. Function yang perlu diinjek satu kali yaitu ada 4. Pertama ada location and daytime, terus ada, T_tanam, terus ada T_panen, dan, tanaman. Nah, function anggota itu diinjek sebanyak jumlah anggota kelompok, dengan mengubah nilai anggota menjadi NIM anggota kelompok. Sedangkan function height itu perlu, diinjek setiap hari sekali, nilai time diubah menjadi tanggal pengukuran, sedangkan nilai height-nya itu diubah menjadi ketinggian dalam satuan milimeter. Next. Baik, selanjutnya adalah metode pengukuran. Yang menjadi variabel ukur adalah kelembapan tanah, tinggi tanaman, temperatur udara, dan kelembapan udara, di mana kelembapan tanah diukur dengan soil moisture tester, tinggi tanaman secara manual dengan penggaris, dan temperatur udara dan kelembapan udara diukur dengan DHT11. Spesifikasi sensor kelembapan tanah memiliki spesifikasi arus listrik sebesar 35 mA dengan value range edisi sebesar 1024 dan cara kerja seperti yang telah tertera. Selanjutnya adalah spesifikasi sensor DHT11 dengan tegangan kerja 3,3 volt sampai 5 volt dan pengukuran kelembapan 20-80%, pengukuran suhu udara 0 sampai 100 derajat Celcius dengan pengambilan sampel dengan kecepatan tidak melebihi 100 Hz per detik dengan cara kerja yang tertera pada slide berikut. Berikut adalah hasil dari pembacaan sensor. Terdapat beberapa error yang terjadi, yaitu ada kabel jumper yang terbakar karena rangkaian yang tidak sesuai, yang menyebabkan kabel jumper terbakar. Solusinya dengan merangkai ulang dengan benar kembali. Selanjutnya adalah Wi-Fi yang mati yang menyebabkan data tidak terkirim ke InfluxDB. Error ini akan terselesaikan sendiri setelah Wi-Fi hidup dan data masuk kembali. Kondisi lingkungan di mana sistem ditempatkan dengan lokasi di Asrama Putri Larasati Jatinangor dengan suhu 18-30 derajat Celcius, kelembapan 70-80%, dan media tanam tanah lempung berliat dengan intensitas cahaya 8-12 jam per hari. Upaya peningkatan kualitas pengukuran yaitu adalah optimalisasi cahaya untuk menghindari terjadinya etiolasi, pengemburan tanah untuk optimalisasi penyerapan nutrisi, pemilihan bibit berkualitas untuk tanaman yang pertumbuhannya baik, dan pemberian nutrisi agar nutrisi terpenuhi dengan baik. Next, selanjutnya adalah pengolahan data. Di sini kita menggunakan Node-RED, terus kemudian InfluxDB, dan Excel sebagai pengolahan datanya. Next. Nah, untuk pemodelannya, di sini kita menggunakan model regresi non-linear. Di sini regresi non-linear adalah jenis hubungan atau fungsi di mana variabel bebas X dan atau variabel terikat Y dapat mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang tidak linear. Nah, regresi non-linear ini memungkinkan estimasi model hubungan antara variabel dependent dan independent dalam bentuk yang tidak linear, dan seringkali ini lebih akurat daripada regresi linear. Nah, jenis model ini dapat diterapkan pada berbagai jenis data, termasuk data pertumbuhan tanaman, dengan persamaan sebagai berikut. Stop share. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan datanya. Pertama-tama data akan masuk ke dalam InfluxDB. Kita masuk InfluxDB terlebih dahulu. Nah, di InfluxDB sensor yang udah kita dapatkan dari rangkaian, kemudian kita dapatkan di bucket ini ada bucket BA3107, kemudian kita buka kelompok 01 sebagai data yang akan diambil, kemudian kita ambil AM, AT, dan tinggi, kemudian PAM, serta kelembaban tanah. Nah, di sini kita custom beberapa hal, yakni custom tentang waktunya, kemudian custom aggregation function-nya, yakni main dan distinct-nya. Setelah itu kita pun tentukan range time yang kita pakai, yakni waktu tanam dan waktu panen. Nah, waktu tanamnya yaitu tanggal 29 November dan kita pengambilan data akhirnya pada tanggal 8 Desember. Setelah itu kita mensubmit data yang udah ada dan didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, kemudian setelah didapati grafik sebagai berikut dan datanya sudah masuk InfluxDB, kita coba untuk memasukkan data ini ke bentuk Excel agar bisa diolah. Nah, sebelum itu kita masuk input dulu dengan menggunakan Node-RED. Dengan Node-RED yang sudah dibuatkan oleh asisten, kita mencoba untuk memasukkan, mengkonversikan dari data yang ada di InfluxDB menjadi bentuk CSV. Nah, setelah itu kita kemudian ambil datanya
dan masukkan ke dalam bentuk Excel. Nah, diambil data sebagai berikut. Data-data yang sudah masuk yakni AM, kemudian AT, dan SM atau Soil Master. Nah, kemudian kita juga mendapati data tinggi dari awal tanam, yakni tanggal 3 November, pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 9 Desember. Nah, kemudian setelah data kita ambil, kita olah data tersebut dengan menggunakan grafik ini. Nah, kita input data U, yakni kelembapan tanah, kemudian AT-nya atau kelembaban udara, dan suhu udara ke dalam input U-nya. Nah, kita masukin data tersebut ke dalam input U, dan data output-nya ini adalah tinggi tanaman. Nah, ini kita pakai pada ketiga data yang sudah kita ambil, yaitu SM, AT, dan AM. Kelembapan tanah, kelembapan udara, dan suhu udara. Nah, kemudian setelah data itu dimasukkan, kita kemudian solver data tersebut sehingga kita dapati data yang mendekati ketepatan, yakni pada dengan kuadrat kesalahan 14 dan koefisien korelasi 0,99. Oke, next dia. Nah, selanjutnya kita mencoba kita dapati hasil pengamatan, hasil pemodelan sebagai berikut. Nah, di sini data regression linear soil master atau kelembapan tanah didapati koefisien sebagai berikut. Kemudian kualitas regresinya dengan kuadrat kesalahan 14 dan koefisien korelasi 0,99. Next. Kemudian data regresi linear untuk suhu udara di sini didapati bahwa koefisiennya sebagai berikut dan kualitas regresi kuadrat kesalahannya 19,6 dan koefisien korelasi 0,99. Next. Sedangkan untuk data regresi nonlinear pada kelembapan udara didapati koefisien sebagai berikut dengan kualitas regresi kuadrat kesalahan 18 dan koefisien korelasi 0,99. Next. Nah, kemudian di sini ada hasil pemodelan pengaruh AT kelembapan udara, kelembapan tanah, dan suhu udara pada tinggi tanaman. Di sini dari hasil regresi ditemukan koefisien korelasinya semua data sebesar 0,99 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara tingkat kelembapan tanah dan udara serta suhu udara pada tinggi tanaman. Data ini bisa disesuaikan dengan tabel berikut yang diambil dari Sugiono tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan air yang diberikan pada tanaman yang diinterpretasikan dari pembacaan sensor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Next. Nah, kemudian di sini ada perbandingan sistem otomasi yang kita pakai dengan sistem otomasi yang digunakan pada penelitian dilakukan oleh Putra pada rancang bangun sistem pemantauan pengendali suhu dan nutrisi berbasis IoT pada hidroponik NFT. Di sini pada penelitian ini digunakan Arduino Uno sebagai microcontroller, di mana akan terhubung dengan DHT11, sensor pH, dan HCSR, dan LCD, dan relay. Berikut adalah diagram rancangan hardware yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan teman-temannya. Next. Nah, di sini data-data yang diambil hasil pengujian kendali pada pagi hari, kemudian pada sore hari, dan pada malam hari, yakni pada tinggi air, kemudian suhu, pH meternya. Dengan status kendali penyalaan pompa pada pagi hari, kondisi tanah sudah sesuai. Nah, kemudian pada sore hari terjadi pompa air nyala karena suhu mengalami kenaikan. Kemudian pada malam hari tidak ada yang nyala karena suhu sudah sesuai. Sehingga di sini pun pada kondisi suhu lingkungan dapat dilihat bahwa status kendali akan menyesuaikan dengan kondisi yang aktual dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Next. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan teman-temannya, bahwa sistem otomasi yang dilakukannya dengan sistem yang ini membantu dalam pengendalian suhu lingkungan yang tidak menyentuh, sehingga suhu dapat dikontrol dengan baik, karena dalam suatu situasi tertentu suhu sulit untuk dikontrol, dan nutrisi yang sering mengalami pengurangan dan tekanan pada kepekatan dalam memberi asupan nutrisi pada sistem hidroponik sulit untuk dikontrol. Dengan adanya pengendalian secara otomasi, ini mempermudah proses pengendalian dan pengontrolan terhadap asupan nutrisi dan suhu. Next. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian dan tugas besar yang kita lakukan ini, yang pertama bahwa sensor kelembapan tanah dan DHT11 dapat berfungsi secara efektif dalam mengukur kelembapan tanah dan udara serta suhu udara sehingga sistem otomatis pemberian air dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian koefisien korelasi sebesar 0,99 menunjukkan bahwa kelembapan tanah dan udara serta suhu udara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman. Next. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok 1.